Learners, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik penting yaitu inovasi. Inovasi bukan hanya soal hal baru, tapi juga tentang cara membuat sesuatu menjadi lebih efektif dan bermanfaat. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan fokus pada bagaimana keputusan untuk menerima atau menolak inovasi itu dibuat. Yuk kita pelajari mengenai tipe-tipe keputusan inovasi. Selamat menonton! Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu, setelah mempelajari materi ini, diharapkan audiens dapat, yang pertama, menjelaskan tipe keputusan inovasi dengan baik. Yang kedua, memberikan contoh tindakan dari setiap tipe keputusan inovasi dengan baik. Ada dua pokok bahasan dalam video kali ini. Yang pertama, tipe keputusan inovasi, dan yang kedua, contoh tindakan dari setiap tipe keputusan inovasi. Yuk kita mulai. Learners, kamu mungkin bertanya, apa ya kaitan antara tipe keputusan inovasi dengan difusi inovasi? Jawabannya yaitu, tipe keputusan menentukan apakah inovasi diterima secara pribadi atau bersama-sama. Dan apakah inovasi diterima dengan cepat atau lambat. Jadi, tipe keputusan ini sangat berpengaruh pada penyebaran inovasi dalam sistem sosial. Lalu, bagaimana inovasi dapat menyebar di sistem sosial? Nah, ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu kecepatan dan pola. Kecepatan merujuk pada seberapa cepat suatu inovasi diterima atau ditolak dalam suatu sistem sosial. Nah, tipe keputusan sangat mempengaruhi seberapa cepat inovasi ini menyebar. Pola merujuk pada cara atau alur inovasi menyebar dalam sistem sosial. Learners, perlu kita pahami bahwa inovasi bisa diterima atau ditolak, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Bahkan, terkadang keputusan itu muncul karena adanya pengaruh kekuasaan. Jadi, proses adopsi inovasi sangat dipengaruhi oleh siapa yang membuat keputusan dan bagaimana keputusan itu diambil. Dalam buku Diffusion of Innovation, Everett M. Rogers menyebutkan ada 4 tipe keputusan inovasi. Yang pertama, opsional. Yang kedua, kolektif. Yang ketiga, otoritas. Dan yang keempat, kontingen. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu opsional. Keputusan pada tipe ini ditentukan oleh individu atau seseorang secara mandiri. Jadi, pilihan untuk menerima atau menolak inovasi tidak terpengaruh atau tergantung dorongan anggota sistem sosial yang lain. Contohnya adalah seorang mahasiswa bingung memilih antara menggunakan komputer untuk mengetik atau menulis manual di atas kertas. Setelah mahasiswa tersebut mempertimbangkan, mahasiswa tersebut lebih memilih mengetik dengan komputer, dikarenakan lebih cepat, rapi, dan praktis. Yang kedua yaitu terdapat keputusan inovasi kolektif. Jadi, pilihan untuk menerima atau menolak inovasi dibuat secara bersama-sama oleh sekelompok orang dalam suatu sistem sosial. Nah, biasanya keputusan ini melalui musyawarah atau konsensus. Contohnya yaitu beberapa mahasiswa yang sekelas bermusyawarah dan sepakat menggunakan grup chat khusus dengan aplikasi WhatsApp untuk koordinasi tugas kelompok. Yang ketiga yaitu terdapat keputusan inovasi otoritas. Jadi, pilihan untuk menerima atau menolak inovasi dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, atau kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota yang lain dalam suatu sistem sosial. Contohnya, Gubernur DKI Jakarta mewajibkan masyarakat provinsi tersebut dan tamu dari daerah lain untuk menggunakan kartu elektronik saat menggunakan tol dalam kota, karena dapat mengurai kemacetan di pintu masuk tol. Dan yang terakhir yaitu terdapat keputusan inovasi kontingen. Jadi,
Pilihan untuk menerima atau menolak inovasi dapat dilakukan hanya setelah ada keputusan inovasi yang mendahuluinya. Ciri pokok dari keputusan kontingen adalah digunakannya 2 atau lebih keputusan inovasi secara bergantian untuk menangani suatu difusi inovasi. Contohnya yaitu mahasiswa baru bisa mengikuti kelas e-learning setelah dosen mengaktifkan kelas tersebut di Learning Management System. Yuk learners, saatnya kita uji pemahaman kalian lewat beberapa pertanyaan. Santai aja ya, ini bukan ujian. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan tipe keputusan inovasi opsional? A. Keputusan yang ditentukan oleh individu secara mandiri. B. Keputusan yang diambil oleh otoritas. C. Keputusan yang dibuat bersama kelompok. D. Keputusan yang bergantung pada keputusan lain. Silakan pilih jawabanmu sekarang. Jawaban yang benar adalah A. Tipe keputusan inovasi opsional adalah tipe keputusan yang dibuat oleh individu tanpa perlu persetujuan kelompok atau otoritas. Individu memiliki kebebasan penuh untuk menerima atau menolak suatu inovasi. Pertanyaan kedua, learners. Manakah dari pilihan berikut yang merupakan contoh tipe keputusan inovasi otoritas? A. Seorang guru memilih menggunakan media baru sendiri. B. Sekelompok siswa memutuskan bersama untuk memakai aplikasi. C. Kepala sekolah menetapkan penggunaan e-learning untuk semua guru. D. Penggunaan aplikasi dilakukan jika ada aturan dari kurikulum nasional. Pikirkan baik-baik ya. Jawaban yang benar adalah C. Keputusan otoritas diambil oleh seseorang atau kelompok kecil yang memiliki kekuasaan atau keahlian. Dalam contoh ini, kepala sekolah sebagai pihak yang berwenang menetapkan keputusan untuk seluruh sistem. Pertanyaan terakhir ya, learners. Nah, bagaimana tipe keputusan inovasi mempengaruhi difusi inovasi dalam sistem sosial? A. Tidak berpengaruh. B. Menentukan kecepatan dan pola penerimaan atau penolakan inovasi. C. Hanya berlaku untuk keputusan individu. D. Hanya berpengaruh jika dilakukan oleh otoritas. Silakan waktunya menjawab. Dan jawabannya adalah B. Jenis keputusan inovasi memengaruhi seberapa cepat dan bagaimana inovasi diterima atau ditolak oleh individu atau kelompok dalam sistem sosial. Nah, bagaimana nih learners? Sudah terbayangkan bagaimana tipe keputusan berperan penting dalam penyebaran inovasi? Terima kasih sudah ikut quiz time. Kita lanjutkan ke bagian akhir untuk menyimpulkan materi hari ini. Jadi, kesimpulannya adalah tipe keputusan inovasi menentukan bagaimana inovasi diterima dalam sistem sosial, baik secara individu, kolektif, otoritas, maupun bergantung pada keputusan lain dan berpengaruh terhadap kecepatan difusi inovasi. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini ya learners. Semoga materi tentang tipe keputusan inovasi bisa menambah wawasan dan bermanfaat dalam kegiatan belajar maupun praktik di lapangan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.